سبحانه وتعالى نوينا كما نوى آباؤنا وأسلافنا ورجالنا ومشايخنا الصالحين ومثل الإمام النووي إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Meneruskan daripada pembahasan yang kemarin, hadis yang pertama yang diriwayatkan oleh Amirul Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang telah kita lalui sedikit daripada biografi Sayyidina Umar. Saat ini kita memasuki hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar, yang mana hadis ini juga menurut sebagian ulama termasuk daripada mijawab yang dikalikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk daripada hadis yang manfaatnya merata ke seluruh amal kita. Yaitu apa? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sayyidina Umar berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Hanya saja amal-amal, semua amal itu binniyat, dengan niat. Yang dimaksud daripada hadis tersebut adalah hanya saja keabsahan amal, kesahan amal itu dengan niat. Seperti kita sholat, kita puasa, itu gak akan sah amal ibadah kita kecuali sudah niat. Sebagaimana puasa, walaupun kita gak makan mulai tulu'ul fajar, mulai waktu subuh gak makan sampai malam, tapi kalau tidak ada niat puasanya, maka itu akan sia-sia. Maka itu juga innamal a'malu binniyat, hanya saja amal itu dengan niat. Menurut mazhab Syafi'i nggak sah seluruh amal ini kecuali dengan niat. Tetapi juga di sini ada tuh khas, ada lafaz innama, hanya saja, yang artinya membatasi bahwa seluruh amal itu dengan niat. Maksudnya bukan berarti semua amal ibadah itu harus dengan niat. Tapi yang dimaksud sini adalah aksari ila kulli, kebanyakan amal ibadah itu harus dengan niat. Bukan semuanya. Ada beberapa amal yang walaupun tanpa niat sah-sah saja. Seperti adzan, ngaji Quran, memandikan mayit, membersihkan najasah, itu adalah perbuatan amal ibadah. Tapi nggak harus dengan niat. Tanpa niat pun tetap sah amal tersebut. Dan niat ini adalah menurut ulama al-fuqaha, yaitu kullu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Niat itu adalah harus berbarengan dengan amal. Itu definisi niat. Artinya ada keinginan yang berbarengan dengan amal. Seperti kita wudu, maka niat pertama adalah ketika air mengenai wajah kita. Nah, niat ini memiliki qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih, bertujuan kepada sesuatu yang berbarengan dengan amalnya. Niat ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi dalam agama. Karena apa? Karena kesahan amal ibadah kita, baik jeleknya, itu semua tergantung niat kita. Semua tergantung dengan niat kita. Kita ibadah, tapi kalau niatnya nggak benar, maka hasilnya pun tidak akan benar walaupun zahirnya benar. Maka itu niat ini memiliki kedudukan yang tinggi. Dan tempatnya niat itu ada di hati. Maka itu niat itu juga termasuk ibadah qalbiyah. Termasuk ibadah hati itu niat yang baik. Maka itu
Niat ini memiliki kedudukan yang tinggi dalam agama. Dan wa innama likulli imri'in ma nawa, dan hanya saja setiap orang itu akan mendapatkan ganjaran terhadap apa yang ia niati. Min khairin aw syarrin. Kalau dia niat baik, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang baik. Kalau dia niat jelek, maka dia akan mendapatkan ganjaran yang jelek. Ini hadis memberikan faedah yang lain daripada lafaz yang pertama. Kalau yang pertama itu kesahan niat tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in, dan hanya saja setiap manusia, setiap orang tergantung niatnya. Ini memberikan faedah yang lain, yaitu apa? Bahwa apa yang dilakukan manusia itu akan kembali sesuai niatnya. Yang seperti tadi. Kalau dia niatnya baik, dia sholat di masjid, niatnya lillahi ta'ala, maka dia akan mendapatkan ganjarannya. Tapi kalau niatnya karena riya, karena ujub dan yang lainnya, maka juga akan sia-sia juga, tergantung niatnya. Ada sebuah cerita seorang bersaudara, adik kakak. Yang satu kakaknya abid, kakaknya ahli ibadah. Yang satu saudaranya ahli maksiat. Ini tinggal di satu rumah. Yang satu di atas, di lantai 2, yang satu di bawah. Yang satu ahli maksiat, yang satu ahli ibadah. Akhirnya datang iblis ke saudaranya yang ahli ibadah, mempengaruhi iblis. Akhirnya ngomong, ente ini gak sumpah kan? Ini iblis ini bisiki yang ahli ibadah, ente gak sumpah. Ente ngabisin waktu ibadah, terus di kamar, terus ngaji, terus sekali-kali yang dilepas gitu. Ente asyik sama saudaranya, ente puaskan nafsunya ente sekali-kali, ente jangan dibuat gini terus, tegang terus, jangan sedikit dilepas. Akhirnya dia ngomong, iya ya, kemungkinan ini terlalu kencang mungkin, bosan mungkin ya. Terus anak mau mimpi akhir yang maksiat. Saya mau turun, saya mau maksiat sekali, 2 kali, kemudian saya obat lagi, kembali lagi. Akhirnya yang saudaranya yang ahli maksiat, sebaliknya sudah maksiat segala macam, saking mabuknya dia itu sampai geblak jatuh di jalanan. Ketika dia sadar, dia melihat keadaan dirinya itu sangat jelek sekali, kumuh, kotor, banyak tanah mepet. Ya Allah, dia langsung sadar maksiat terus, mabuk terus. Anak sudah menghabiskan umurku dengan penuh maksiat. Dan saudaraku yang satu enak, nikmat dengan dia itu memperbaiki perbuatan taat. Akhirnya yang ini taubat, anak mau taubat, anak mau mengikuti kakak anak yang ahli ibadah. Yang ahli ibadah pengen maksiat, mengikuti adiknya. Yang ahli maksiat pengen ibadah, mengikuti saudaranya, mengikuti kakaknya. Akhirnya yang satu ini naik ke tangga, yang satu turun, subhanallah jatuh. Yang di atas turun itu jatuh, terkena yang di bawah waktu naik, dua-duanya mati. Dua-duanya meninggal. Akhirnya ada apa? Fayushar abid ala niyatin maksiat. Akhirnya yang ahli ibadah tadi itu meninggal dan dikumpulkan bersama orang yang ahli maksiat, yang niatnya maksiat. Yang ahli maksiat karena dia niat taubat, akhirnya dia dikumpulkan bersama orang yang nih pentingnya niat. Maka itu dikatakan niatul mukmin khairun amal. Niatnya mukmin itu lebih baik dari amalnya. Maka itu hadirkan, kalau kita hadir majelis, niatnya dengan niat yang baik semuanya. Bagaimana juga ceritanya itu ada seorang yang sudah membunuh 99 orang. Kemudian mau taubat, di tengah jalan tanya sama salah satu ustaz, ya Pak, saya ini
99 orang. Saya pengen taubat, oh nggak bisa, katanya cerita. Sudah bonus 99 orang, kalau tetap kali ini dibunuh, pas 100. Jalan dari tempat taubat lagi, di tengah jalan meninggal ini orang. Di tengah jalan ini meninggal. Nah di situ para malaikat datang. Ada malaikat saya. Oh ya, kemudian bertemu dengan guru yang lain. Kemudian disuruh ke salah satu tempat untuk bertobat. Nah, akhirnya meninggal dan sampai tempat tersebut. Datang malaikat baik dan malaikat jahat. Malaikat baik dan malaikat jahat. Yang malaikat baik ini mau dicari kebaikan, mau dimasukin ke surga. Yang malaikat jahat nanti mau nggak bisa. Ini sudah bunuh 100 orang, nggak bisa. Akhirnya ruwet, eker-ekeran ini malaikat. Ya, nggak bisa. Akhirnya ada satu malaikat lagi datang, sudah saya mau nanya. Ini aja. Kita hitung dari tempatnya dia untuk bertobat itu lebih dekat mana? Sama tuh. Dihitung semuanya ternyata lebih dekat ke tempat tobatnya. Lebih dekat ke tempat tobatnya. Falas, berarti masuk surga. Cara yang baik. Kenapa? Karena niat yang baik, hasilnya dibantu, dikumpulkan bersama orang-orang yang baik. Dan juga kenapa dikatakan niat ini lebih baik daripada amal? Niat ini dikatakan lebih baik dari amal. Kenapa? Karena niat itu tidak bisa ditunggangi dengan riya atau ujub. Tapi kalau amal itu masih bisa ditunggangi dengan riya, ujub dan yang lain. Contohnya, orang sholat itu secara zahir ya takbir, baca Fatihah dan yang lain. Tapi kalau niat itu urusan hati. Kalau dia niatnya lillahi ta'ala, niat lillahi ta'ala, nggak ada ditumpangi dengan ujub dan yang lainnya. Tapi kalau amal mungkin secara zahir dia sholat, tapi dalam amalnya ini dia pengen dipuji manusia. Dalam amalnya dia sombongnya. Makanya dikatakan niat ini lebih bagus daripada amal. Bukan berarti niat kok tak pakai amal. Oh, enggak. Ini sangat dewi namanya. Wes aku pokoknya niat masuk ke amal, kok nggak bisa. Pernah juga diceritakan ada seorang jamaah sekelompok orang mendatangi seorang guru yang sakit. Datangi satu guru yang berbeda sakit. Sama teman-temannya datang menjenguk. Ketika sampai tempat gurunya yang sakit ini, memang guru yang sufi memang. Gurunya ngomong, ayo kita niat nanti kita haji, kita niat melakukan kebaikan ini, kita niat nanti kita begini-begini. Terus ditanya sama sekelompok yang menjenguk, guru, ya apa kita mau niat sedangkan keadaan antum ini sakit seperti ini, tidak kuat apa-apa, bagaimana mau lihat haji dan yang lainnya? Kata gurunya jawab, Inkrishna wa faina wa inmitna hasilna lana ajruna. Kalau seandainya aku hidup, kita masih hidup, kita akan penuhi niat kita. Kita penuhi, kita lihat haji, ayo kita haji. Wa inmitna, kalau seandainya mati sebelum kita melakukan itu, kita akan mendapatkan pahalanya niat. Nah itu niat yang baik. Kalau kita sempat, ya kita lakukan. Kalau enggak, ya kita dicatat karena niat yang baik. Ada warid juga dikatakan bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada para malaikat penjaga di hari kiamat, "Uktubu li 'abdi kadza wa kadza min al-ajr." Para malaikat memberikan catatan. Catat kepada hambaku pula yang melakukan ini dan ini, dia mendapatkan pahala yang banyak. Terus dijawab sama malaikat, ya Rabbana la taqaddal minhu wala huwa fi sahifati. Ya Allah, Anda tidak melihat dia melakukan itu, masa mau dikasih ganjaran? Dan tidak ada di catatan amalnya, di datanya itu tidak ada. Akhirnya dijawab, Fayaqulullah Ta'ala, kemudian Allah berkata kepada para malaikat, Innahu nawahu. Dia memang dia tidak mengamalkan, tapi dia niat untuk mengamalkan. Dapat pahala. Itu pentingnya niat. Makanya itu
Sehingga dikatakan di jawab itu kali. Termasuk jawab kalimnya Nabi itu adalah hadis ini, innamal a'malu binniyat. Juga diceritakan bahwa nanti di hari kiamat ada seorang hamba yang diberi satu kitab, ya, dan menerima dengan tangan kanannya. Fa'amman uji kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasir. Itu adalah kabar gembira bagi orang yang bisa menerima catatannya nanti di hari kiamat dengan tangan kanannya, maka dia akan bisa dengan gampang. Nanti dikatakan di hari kiamat ada seorang yang dia mendapatkan catatannya dan dia mengambil dengan tangan kanan. Dan ketika dia catatannya, dia di situ ada haji, dia melakukan haji, dia jihad, dia sedekah, dan dia tidak pernah melakukan. Sampai ini orang bingung. Ada di sabilah ini bukan catatan saya, ini bukan data saya, ini mungkin. Saya tidak pernah haji, tidak pernah jihad. Nah, akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala berkata, "Hada kitabun li'annaka 'ishta 'umran tawilan wa anta taqul law kana lima lahajatu minhu, law kana lima tasaddaqtu minhu, fa'aradtu dhalika min sidqi niyyatik wa a'taytuka thawaba dhalika kullih." Ya, ini kitabmu kata Allah. Ini catatanmu. Kenapa? Karena engkau hidup di dunia dengan umur yang lumayan panjang, dan engkau berkata kepada dirimu sendiri, kalau seandainya aku memiliki harta, maka aku akan haji. Kalau seandainya aku memiliki harta, aku akan bersedekah. Dari situ aku tahu bahwa engkau niatnya itu dengan niat yang benar-benar, maka aku beri engkau pahala itu semuanya walaupun engkau tak melakukan. Kenapa? Karena dengan niatnya yang shadiqah, dengan niat yang benar-benar tadi, akhirnya walaupun tidak melakukan dia tetap mendapatkan pahala. Juga dikatakan dalam hadis, innamal dunya li arba'in nafar. Sesungguhnya dunia itu untuk 4 orang. Artinya di dunia ini macam-macam orang ada 4. Ada rajulan ata'allahu al-ilma, ada rajulan ata'allahu ilman wa malan fa huwa ya'mal bi ilmihi fi malihi. Ada orang yang diberi oleh Allah ilmu dan harta, dan dia mengamalkan ilmunya dan menjalankan hartanya dengan sebaik-baiknya yang sesuai dengan diridhoi oleh Allah. Ada juga orang yang nggak dapat itu, tapi dia ngomong, kalau seandainya saya hidup seperti fulan yang mendapatkan ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, dapat harta, punya harta dan sebagainya, saya akan melakukan seperti itu kalau seandainya dapat. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala yang dilakukan oleh orang tersebut, walaupun tidak dapat. Karena niatnya. Ada juga orang yang diberi harta yang banyak tapi tidak diberi ilmu, sehingga yakhtabir bi jahli mali. Akhirnya dia melakukan menjalankan hartanya itu dengan tanpa ilmu sudah. Seenaknya halal haram ditabrak kabeh. Halal haram dikerjakan semuanya. Yang penting dapat harta. Enggak mau belajar, padahal bisa belajar. Kemudian ada orang yang melihat, seandainya aku juga diberi harta, aku bakal niru pulang. Niru dengan apa yang dilakukan ini, maka orang tersebut juga mendapatkan dosa yang sama walaupun tidak melakukan. Dikarenakan apa? Karena niat. Antara 4 ini sudah mau mengikuti orang yang baik atau mengikuti orang yang tidak baik. Ada orang yang dijadikan alim, ada orang yang dijadikan tajir, tapi dia itu ahli sedekah, mencari amal. Ada orang yang ingin mengikutinya, atau antara dua, ingin mengikuti yang baik atau tidak ada ya. Kalau dia ingin mengikuti orang yang jelek, maka dia mendapatkan dosa yang sama, dikumpulkan bersama mereka. Sehingga itu maka dari mana apa? Kata siapa itu bahwa itu siapa yang berserupa dengan suatu kaum, maka dia termasuk dari golongan tersebut. Imam golongan yang baik atau golongan yang jelek. Itu juga tergantung dengan niatnya. Kemudian Nabi meneruskan hadis ini, "Faman kana hijratuhu ilallahi wa rasulih." Barang siapa orang yang hijrahnya untuk Allah dan untuk Rasulullah, tidak ada tendensi
niatnya yang ikhlas, hanya untuk Allah dan untuk Rasulullah, bukan untuk yang lainnya. Dia hijrah bukan karena dunia, dia hijrah bukan karena perempuan, dia hijrah bukan karena pekerjaan, tapi karena Allah dan karena Rasulnya. Maka dia mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Maka itu seorang hamba itu mendapatkan sesuai dengan niatnya, bukan sesuai dengan suratnya, bukan sesuai dengan zahirnya. Terkadang zahirnya sholat 2 rakaat, tetapi pahala 3 sholat 4 sholat. Karena apa? Karena dengan dia sholat 2 rakaat, tapi niatnya banyak. Niat sholat duha, niat sholat taubat, niat sholat hajat, dan niat yang lainnya. Satu amal niatnya yang banyak. Maka itu niat ini juga memiliki kedudukan yang lebih dibanding amal lain. Satu amal bisa jadi niatnya banyak, akhirnya pahalanya juga banyak. Seperti kita duduk di masjid ini, duduk di sini untuk menghadiri majelis ilmu, tapi juga niat yang ikhlas, niat menghadiri majelis ilmu, niat menghidupkan bainal maghrib wal isya, niat untuk ibadah, niat untuk lebih menjaga kebenaran daripada hal-hal yang tidak penting dan yang lain. Akhirnya mendapatkan pahala. Pahalanya pahala ikhlas, pahala hadiri majelis ilmu dan yang lain. Maka itu bukan surahnya yang tidak, tapi niatnya. Pahala itu tergantung niatnya. Semakin banyak niatnya baik, semakin banyak pula pahalanya. Kemudian juga hijrah. Hijrah itu maksudnya di sini bukan pindah rumah karena hanya pindah saja, bukan, tapi mufaraqah min daril kufr ila daril Islam. Pisah keluar daripada tempat orang-orang kafir kepada tempat-tempat yang aman untuk agama Islam. Hijrah ini hukumnya juga bisa wajib. Hijrah ini hukumnya bisa wajib kepada kita semuanya, walaupun bukan di zaman Nabi, tapi ada kalanya juga wajib kita keluar dari daerah kita. Kapan? Yaitu bagi orang yang la yumkinu ilhal dinihi aw yakhafu fitnah waqad adlaha fi halatin. Wajib untuk hijrah keluar dari daerah bagi orang yang tidak bisa menjaga agama di tempat situ karena banyaknya fitnah, sehingga bisa ditakutkan keluar dari agama Islam, atau tidak bisa mengembangkan Islamnya, tidak bisa menampakkan yang baik. Bisa jadi wajib hukumnya. Hijrah itu bisa wajib ketika ditakutkan ada fitnah terhadap agama kita. Kalau kita bisa tetap tinggal di sana, anak-anak kita bisa jadi murtad atau diri kita bisa menjadi murtad, maka kita harus keluar dari daerah tersebut. Dan ini juga terjadi di zaman Nabi, bukan sekali. Sahabat itu 2 kali hijrah. Ada waktu itu di tahun ke-5 daripada kenabian Nabi, sebagian sahabat itu disuruh hijrah ke Habasyah dikarenakan dizalimi oleh orang-orang kufar saat itu, sehingga mereka diperintahkan untuk hijrah ke Habasyah. Kemudian pada tahun ke-7 mereka kembali ke Mekah karena mendapatkan kabar, mungkin ada yang ngompori, sudah orang Mekah sudah banyak Islamnya, insya Allah ini nggak akan diganggu lagi. Datang mereka ke Mekah malah dizalimi lagi. Akhirnya diperintahkan Nabi kedua kali untuk ke Habasyah. Nanti akan disusul oleh rombongan Nabi untuk hijrah ke Madinah. Dan yang terakhir yaitu hijrahnya Nabi dari Makkah ke Madinah. Itu karena apa? Hijrahnya bukan karena apa? Hanya karena untuk menyelamatkan agama, menyelamatkan ajaran Allah dan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian faman kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Barang siapa orang yang hijrahnya karena harta yang ia ingin dapatkan atau karena perempuan yang ingin ia nikahi, maka hijrahnya pun walaupun dengan perjalanan yang capek enggak dapat pahala. Karena apa? Tergantung niatnya. Niatnya untuk harta ya sudah,
sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya lillah dan Rasulillah, satu langkahnya susah payahnya dalam perjalanan itu mendapatkan pahala semuanya. Kenapa? Karena untuk Allah dan Rasulullah, untuk menyelamatkan apa. Tapi kalau untuk perempuan, untuk harta, dia nggak akan dapat pahala kecuali sesuai dengan niatnya. Kenapa kok sama Nabi diterangkan seperti itu? Karena hadis ini turun dikarenakan ada seseorang yang ingin menikahi perempuan yang bernama Ummu Qais. Ada seorang laki-laki yang ingin menikahi Ummu Qais. Dipinang itu Ummu Qais, ternyata ditolak ini perempuan. Enggak mau. Kalau dia ikut hijrah, maka dia mau. Akhirnya dia hijrahnya karena supaya perempuan ini mau dinikahi. Hijrahnya supaya perempuan ini mau dinikahi. Sebagian juga mengatakan ini perempuan juga perempuan kaya. Dia hijrah karena ingin mendapatkan harta dan ingin menikahi ini perempuan. Maka itu dikatakan sama Nabi, "Faman kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi." Maka tergantung niatnya. Dikarenakan apa? Ada yang niat bukan untuk lillah, bukan untuk Rasulullah, tapi karena hanya untuk perempuan yang ingin ia nikahi. Begitulah memang seseorang laki-laki. Ujian terberatnya adalah perempuan dan dunia. Ujian yang paling berat adalah perempuan dan dunia. Nabi berkali-kali dan para ulama juga banyak sering mengingatkan bahwa fitnah yang paling berat bagi manusianya apa? Perempuan. Dikatakan dalam satu riwayat hadis, "Ma taraktu fin nas ba'di fitnatan adarru 'ala rijal minan nisa." Aku enggak meninggalkan fitnah, tidak meninggalkan kepada manusia setelahku fitnah yang paling berat untuk laki-laki. Fitnah yang paling berat untuk laki-laki itu apa? An-nisa, perempuan. Dengan perempuan berapa banyak orang hancur ibadahnya, berapa banyak orang ahli ibadah rusak, bahkan ada yang murtad dikarenakan perempuan. Sebagaimana kisahnya Barseso, seseorang yang tidak mau nikah karena fokus ibadah, diminta sama raja untuk nikah anaknya, nggak mau, takut ibadahnya terganggu. Akhirnya anaknya perempuan ini disuruh pura-pura sakit, suruh nginep di rumahnya ini Barseso ini. Suruh nginep pertama tidak terganggu. Lama-lama ibadah ini mulai kepikiran, wedok iki tak delok-delok ayu, sudah mulai kepikiran ini. Akhirnya lanjut hari dizinai ini perempuan. Dizinai ini perempuan sampai hamil. Ini Barseso yang ahli ibadah, terkenal sudah ahli ibadah. Bingung ini. Ya apa ini hamil? Bingung dia. Belum nikah ini tapi sudah hamil. Waduh, anaknya raja ini apa, bingung, dibunuh. Dikubur, kabur ini Barseso. Kabur cari-cari. Sampai kehabisan air di padang pasir, datang iblis. Datang syaitan. Ente mau air? Seger nih. Barseso, ya anak mau air, minta tolong. Jadi kalau mau air, ikuti anak dulu. Ayo, ente tak kasih air, tapi ente keluar dari kamarnya. Subhanallah, ini orang murtad. Sebelum minum mati duluan, akhirnya meninggal dalam keadaan murtad. Dikarenakan apa? Fitnahnya perempuan. Maka itu hati-hati. Perempuan, dunia itu adalah ujian terberat. Dunia bagi laki maupun perempuan, tapi bagi laki adalah juga perempuan. Dikatakan dalam Al-Quran apa? Inna kaida syaitani kana dha'ifa. Tipu daya syaitan itu aslinya lemah, tinggal ente menguatkan diri, gampang kalau tipu daya syaitan ini. Tapi kalau perempuan dikatakan apa dalam Al-Quran? Inna kaidakunna 'azim. Sesungguhnya tipu dayanya kalian wahai perempuan itu 'azim, sangat besar. Artinya bahayanya itu lebih dari setan. Fitnahnya perempuan terhadap seseorang laki-laki. Makanya mudah-mudahan insyaallah nasallallahu salamah wal afiyah, mudah-mudahan kita diberi selamat daripada fitnah agama kita. Amin amin ya rabbal alamin.
Innamal a'malu binniyat. Amal itu menjadi sah karena dengan niat. Ya, kebanyakan amal perbuatan itu menjadi sah karena sebab niat. Itu sudah dibahas ada di ilmu fikih. Wa innama likulli imri'in ay minats thawab wal ithim manawa. Bagi setiap manusia mendapatkan pahala atau dosa sesuai yang ia niatkan. Minats thawab manawa. Nih contoh-contoh. Datang ke masjid ini. Ini pahalanya bergantung niat. Berangkat ke masjid, ada 3 orang atau 4 orang berangkat ke masjid semuanya nih. Tapi yang satu niatnya kopinya enak itu sama Gabin tuh. Paham ya? Yang kedua niatnya mau ke masjid, sholat mau hadir maulid, sholat maghrib berjamaah, i'tikaf sama mendengarkan majelis taklim dan bergabung dengan orang-orang yang soleh. Yang ketiga lain lagi, ke masjid kenapa? Nunggu pacarnya, di situ ada perempuan. Paham ya? Yang keempat lain lagi, kenapa? Nyari sandal yang baru. Sama-sama berangkat ke masjid, tapi lain. Yang pertama karena makanan, yang kedua karena ibadah kepada Allah Ta'ala, yang ketiga karena perempuan, yang keempat mau nyuri. Lah pahala ini diberikan karena sebab niat. Karena itu yang bedakan kita ada di sini ini bukan karena gedenya orang, karena bersihnya bagus, tapi karena niatnya. Karena niatnya. Ibu-ibu juga begitu, berangkat ke sini macam-macam. Kenapa mau berangkat? Mau ketemu, nanti ngerumpi orang ada di situ misalnya. Enggak niat majelis taklim, ya dosa Bu, enggak dapat pahala. Enggak dapat pahala. Karena itu persiapkan sebelum beramal soleh dengan niat yang bagus. Wallahu a'lam bishawab. Nanti setelah sholat ada jamuan ya. Setelah sholat ada jamuan. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi shan. لا إله إلا الله الأمان من زوال الإيمان. ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Salat sunnah dulu ya. Salat sunnah dulu ya.